Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini adalah tarikan energi dia seseorang yang saat sekarang sudah terfikirkan olehmu untuk kamu tinggalkan ya. Nah, kita lihat bagaimana dianya ke kamu saat ini, dan andaikan memang jika kamunya serius nih mau menjauh dari dia atau ceritanya kamu bakal ninggalin dirinya, kira-kira bagaimana dia akan menyikapi hal itu ya. Tapi sebelum mari memulai, seperti biasa, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energi dia ke kamu. Nah, gitu ya. Oke, oh gitu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh merasa bahwa dia sudah mengecewakan kamu gitu ya. Dia sudah mengecewakan kamu, dia sudah kayak gagal lah seperti itu ya, menjadi pasangan yang terbaik bagi dirimu gitu ya. Dan ya wajar kamu saat ini tuh mau menjauhkan dirinya kamu dari si dia, karena memang kalau Mari lihat di sini tuh energinya dia yang duluan ya, dia yang duluan mungkin pergi dari hidupnya kamu gitu. Dia pergi bukan karena dia tidak cinta sama kamu ya, dia di sini tuh pergi ya karena memang dia lihat mungkin ada di situ kayak keputusasaan. Kalau Mari lihat ya, ada keputusasaan bahwa tidak akan bisa juga hubungan kalian ini tuh survive karena tidak ada kemampuannya dia di sana. Kalau hanya mengharapkan kamu untuk bisa bikin hubungan kalian berdua ini tuh bertahan, maka itu hanya akan menjadi penderitaan ya untuk kamunya. Nah di situ. Jadi kayak kalau hubungan kalian ini tuh berakhir, Mari rasa bukan hanya kamu aja yang sedih gitu ya, tetapi seseorang ini tuh pun juga akan sedih gitu ya. Seseorang ini tuh pun ibaratnya seperti yang mungkin agak dramatis ya, seperti yang hancur juga lah di situ ya hidupnya dia. Nah di sana. Dan mungkin juga kayak saat sekarang beberapa di antara Capricorn, kamu bukan hanya berwacana ya, tetapi kamu sudah mengambil langkah ya untuk meninggalkan si seseorang ini. Sesungguhnya udah dari beberapa waktu yang lalu dia bisa aja setelah menebak-nebak gitu ya, cepat atau lambat kamu juga bakalan pergi kok, kamu juga bakalan menjauh kok dari hidupnya dia. Ini bakalan selesai juga kok relationship kalian. Karena menurut dia agak rumit gitu ya, agak rumit hubungan kalian berdua ini, saling cinta tapi bisa jadi ya untuk beberapa kasus saling cintanya kalian berdua ini tuh, tapi egonya mungkin lebih kuat gitu ya. Saling cinta tapi membatas-batasi diri untuk menunjukkan rasa cinta itu. Rasanya Mari seperti itu ya untuk beberapa kasus. Tapi yang mungkin memang untuk di beberapa kasus yang lain ada pertimbangan-pertimbangan yang lain di sana ya. Sehingga karena mempertimbangkan hal yang lain itu berdampak gitu loh kepada interaksinya kalian berdua gitu ya. Jadi kok kayak tidak mulus, jadi kok kayak terbatas-batasi gitu ya. Jadi ya gimana ya, kamu pasti juga sedih ketika menjalani hubungan ini, dan pasti kamu juga tapi ini menurut dia ya, nggak tahu kalau menurut kamu. Mungkin aja ketika kamu pergi dari hidupnya dia kamu merasa bebas, lapang, lega gitu ya, bisa jadi gitu ya. Tapi ini kan kita melihat bagaimana ya dia memprediksi, bagaimana dia mengamati kamu, bagaimana menurut pendapat dia tentang dirimu gitu ya. Ini satu yang pertama. Jadi ya dia merasa bahwa kalau hubungan kalian ini tuh selesai, kalau kamunya menjauh, kamu pasti juga menjauh dengan hati yang pedih. Kamu juga menjauh dengan hati yang sedih gitu ya. Menurut hematnya dia, menurut penilaiannya dia gitu. Nggak mungkin menurut dia kamunya itu tuh ketawa-ketawa hahaha di sana gitu, karena seseorang ini tuh merasa ya kamu cinta sama dia sebagaimana dia besarnya cintanya dia ke kamu. Dia merasa yakin gitu loh
bahwa cinta yang sama itu tuh juga ada dari hatinya kamu untuk dirinya gitu. Jadi kayak hubungan ini menurut dia bukan hubungan cinta yang bertepuk sebelah tangan sesungguhnya gitu ya, bukan hubungan yang dijalani tanpa ada rasa di dalamnya, ada gitu, tapi ya lagi-lagi rumit gitu untuk bisa survive ternyata dalam untuk bisa survive, untuk bisa bertahan dalam relationship ini. Ternyata endurance-nya kalian berdua tidak begitu besar gitu ya, atau jangan-jangan memang halangan rintangannya tidak main-main gitu ya, misalnya orang tua yang menjadi halangan rintangan misalnya, atau mungkin salah satu di antara kalian sesungguhnya sudah punya istri, sudah punya suami. Wah, ini kan besar nih gitu ya, agak repot nih gitu. Sisi kenekatan ya, nekatnya hanya sampai di hubungan pacar-pacaran, energi nekatnya itu tuh nggak nyampe untuk berani meninggalkan masa lalu dan hidup bersama. Gitu ya. Kayak katakanlah orang tua, nggak berani nih ninggalin orang tua, takutlah dikatakan durhaka dan sebagainya gitu. Wah, ya, menanggung ujar-ujar sebagai anak durhaka demi bisa bersama, wah nggak kuat gitu ya. Atau ya misalnya karena warisan misalnya ya, wah kalau kalian bersama entah itu kamu atau dia terancam nggak akan dapat warisan misalnya ya, karena lagi-lagi nggak ada restu dari orang tua, mungkin seperti itu ya. Jadi konsekuensi dari menjalani hubungan ini tidak sanggup gitu, ternyata tidak sanggup untuk kalian pikul gitu loh, terlalu besar barangkali gitu ya. Jadi ya ini bukan hanya wacana menjauh, tapi mari lihat nampak-nampaknya persiapan untuk menjauh itu, persiapan atau bahkan beberapa langkah ya ini tuh sudah dilakukan seperti itu ya. Tapi ya terlepas dari bagaimana dirimu ya, si seseorang ini tuh tidak gampang ya menerima situasi yang seperti ini, berjauhan dari kamu atau bahkan terancam benar-benar berpisah dari kamu. Sesungguhnya nggak kuat, karena dengan kamu indah ya, sebenarnya dengan kamu indah ya. Wajar saja jika dalam satu hubungan ada cekcok-cekcoknya gitu ya, ada tengkarnya gitu ya, tawuran gegerannya ya, biasa saja. Tetapi jika seseorang ini tuh mengingat tentang dirimu ya, daripada momen kalian ribut ya, daripada mengingat peristiwa ketika kalian tidak saling akur, dia lebih banyak itu teringat yang manis-manis gitu ya, masa-masa kalian romantis gitu ya, masa-masa kalian ya bisa mengekspresikan saling mencintai gitu ya. Dia masih teringat-ingat ini tuh, cukup detail, bahkan mari lihat ya, cukup detail. Misalnya ketika pertama kali kalian bertemu gitu ya, atau ketika kamu mengucapkan kalau kamunya itu tuh cinta sama dia, sayang sama dia gitu ya. Adalah bukan hanya harus hal-hal besar ya yang kamu lakukan itu yang dia ingat ya. Kalau mari lihat justru di situ tuh banyak hal-hal yang mungkin aja kamu rasa remeh-temeh gitu ya, yang kamu lakukan remeh-temeh. Tetapi di mata seseorang ini tuh udah satu perlakuan yang istimewa, sudah satu perlakuan yang besar gitu ya. Nah itu tuh yang sering dia ingat-ingat. Jadi bukannya mata kamu yang melotot ketika ngamuk gitu ya, apa yang kamu ucapkan ketika kamu emosi gitu ya, namanya orang emosi kan mau sembarangan ngomong kan gitu, bukan itu yang dia ingat ya. Tapi ya versi kamu sebagai versi malaikat itulah, itu yang lebih condong dia kenang gitu ya, melintas di kepalanya dia. Makanya dia bilang, oh ini indah bersama dengan kamu indah. Makanya ndak akan gampang itu tuh bisa melenggang kangkung ya, keluar dari hubungan ini. Tidak segampang itu gitu. Menurut dia setidaknya harus ada perjuangannya dia untuk benar-benar
bisa menjalani hidupnya dia ketika dia dijauhi oleh kamu, atau bahkan ketika dia ditinggalkan oleh kamu. Pasti dia akan melewati malam-malam yang menyakitkan seperti itu ya, malam-malam yang sangat amat berat gitu loh ya, menerima fakta bahwa kamu mau menjauh gitu. Dan iya sih, ada memang orang ini tuh kayak belajar-belajar ya, mau ya cinta, boleh tetap cinta sama kamu. Dia memang nggak berusaha untuk mematikan cintanya dia ke kamu ya. Biarkan cinta ini ada gitu ya, tetapi jangan cinta ini tuh dibiarkan berubah menjadi rasa sakit, rasa pedih. Ada memang dia udah mulai belajar-belajar ke arah sana gitu ya. Jadi kok kayak seperti orang yang bisa memprediksi gitu seseorang ini akan kemana ujungnya relationship kalian, atau hal-hal apa aja yang hal-hal besar gitu ya yang bakalan bisa dia temui, dia hadapi, dia jalani ketika bersama dengan kamu. Dan ya itu salah satunya, dia cepat atau lambat akan kamu tinggalkan, kamu akan jauhi dia, minimal seperti itu gitu ya. Nah jadi kok kayak ketika menghadapi situasi itu tuh jangan yang sempat terlalu nyungsep banget dia. Makanya dari kemarin-kemarin hari, mari lihat seseorang ini tuh sudah belajar ya, udah belajar untuk tabah, siap, kuat gitu loh menghadapi sisi yang buruk dalam relationshipnya kalian, atas ketidakmampuannya dia menanggung komitmen, menanggung konsekuensi komitmen di masa depan ini. Nah, seperti itu. Ya, semoga kamu bisa paham apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Cinta tetap cinta sama kamu, tidak akan berusaha dia kurang-kurangi rasa cintanya dia, tidak akan dia berusaha untuk bahkan mematikan rasa cintanya dia sama kamu, tidak akan. Gitu. Tapi jangan sampai rasa cinta ini tuh membuat dia merasa terhukum gitu ya. Namanya orang terhukum ya, sakit, derita, sengsara gitu ya. Jangan sempat seperti itu. Nah, apalagi tadi kan Mari bilang beberapa di antara kalian sudah menjauh kok, sudah duluan menjauh kok dari dia, gitu ya. Ya, jadi dari sejak kamu menjauh itu udah belajar dia harus menerima kenyataan bahwa saat ini tuh kamu mau menjauh. Kalaupun kamu tidak menjauh, tapi karena dia sudah punya prediksi ya, cepat atau lambat kamu juga akan menghindar dari dirinya. Bisa ini tuh tanpa dia sadari, dia selangkah. Justru dia yang menjadi pentrigger ya. Kamu akhirnya kepikiran untuk berjarak ya dari si seseorang ini, karena dia yang duluan berjarak gitu. Ya, karena dia yang duluan mengambil langkah nyata, agaknya seperti orang yang pergi dari kamu ya, seperti itu ya. Karena itu tadi mental itu loh, mental, pikiran sudah terlalu cepat, jangan-jangan beberapa di sini terlalu cepat berasumsi gitu ya, kamu bakalan tinggalin dia, kamu bakalan pergi dari dia gitu ya. Udah kayak cenayang aja dia bisa memprediksi gitu ya. Dan ya udah, toh kamu mau ninggalin kok, ya udah aku juga menjauh. Padahal ya mungkin kamu belum juga kok kepikiran mau pergi gitu ya. Karena Mari lihat kamu juga sedih di sini ya untuk saat sekarang. Dan dia paham dia gitu. Paham juga dia kalau dia seperti ini dari kamu, dengan kamu, menjauh dari kamu, ya kamu pasti sakit gitu. Tapi ya memang jangan-jangan menurut dia, ya ini yang harus kalian hadapi gitu ya. Cepat atau lambat memang begini ceritanya. Jadi membiasakan diri harus kuat-kuat tanpa kamu, itu adalah perjuangannya dia untuk saat ini. Oke? Baik. Ketika kamu ngotot gitu ya, kamu ngotot udahlah, aku nggak mau lagi lah sama dia, aku bener-bener lah memang menjauh dari dia. Bukan hanya prediksinya dia aja kamu yang sudah menjauh, tapi memang ada langkah nyatanya kamu menjauh. Dia gimana? Kita lihat ya.
mari lihat di sini tuh gini ya. Oke, saat sekarang dia mungkin menjauh dari kamu. Tapi nanti orang ini tuh akan balik lagi sama kamu. Jadi kalau untuk dalam waktu sekarang atau dalam waktu dekat gitu ya, nggak ada di sini tuh, atau masih belum ya, mari lihat, memang terjadi perpisahannya kamu dengan si seseorang ini gitu. Mungkin menjalani hubungannya tidak lagi seperti cara menjalani yang dulu, yang katakanlah ada memang beberapa effort yang dilakukan di sana, adalah pengkondisian tertentu yang dilakukan dengan sengaja gitu ya, untuk bikin relationship ini menyenangkan ya, bikin relationship ini tuh kelihatan menjanjikan gitu ya. Nah ya memang setelah ini tuh mari lihat ya nggak ada lagi gitu ya, setidaknya dari si seseorang ini. Tapi ini gini, mungkin gini aja ya, ketika kamu benar-benar menjauh apa yang dia lakukan, dia tidak akan mencegah kamu, tetapi dia nanti akan suatu saat nanti ya, tidak dalam waktu lama, nanti dia akan balik lagi sama kamu. Nanti dia akan coba untuk terkoneksi lagi dengan kamu. Bukan mencegah ya, tapi dia akan mencoba terkoneksi kembali dengan kamu. Gitu ya. Kalau kamu memang benar-benar ngotot mau menjauh, dia akan bilang, ya monggo silahkan menjauh, tapi cepat atau lambat aku akan datang lagi hubungin kamu. Entah bagaimana caranya, tapi dia akan usahain ya, bisa terkoneksi sama kamu. Setidaknya nanya kabar kamu seperti apa saat ini gitu ya. Apakah kamu baik-baik saja di sana gitu ya. Bahkan mungkin dia bisa bilang, aku kangen sama kamu gitu ya. Adalah percikan romantika nanti yang tetap bisa ditunjukkan ya sama si seseorang ini. Cuman ya kalau untuk berjuang, untuk membangun komitmen yang kuat di depan sana, ya udah seperti Mari katakan tadi, kayaknya bukan ke arah situ ya tindakan dari si seseorang ini. Jadi ini bisa berubah menjadi persahabatan ya, persahabatan, atau paling kuat ini tuh teman tapi mesra, seperti itu ya. Tidak lagi kayak menyatakan ini adalah hubungan rumah tangga mungkin, atau ini hubungan pacaran gitu ya. Tidak lagi menyatakan seperti itu judul hubungan kalian, tetapi oh Capricorn itu tuh teman dekatnya aku, oh dia teman istimewanya aku gitu ya. Atau ya diam-diam di sana tuh berujar-ujar bahwa hubungan kalian ini tuh teman tapi mesra, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koin untuk cari tahu apakah memang pembacaan ini ditujukan untuk dirimu atau bukan ya. Koin ini berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisial kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak pastilah ya, hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja. Oke, baik, mari mulai dari Aquarius, Taurus. Berikut ada energi dari Aquarius lagi ini ya. Ini Gemini, ini energi Virgo, ini energi dari Scorpio. Oh, itu aja ya untuk zodiak. Masuk kita ke inisial, ada L, lapar, ada Y, Yanti, ada U, Udin, ada K, kali, ada G, gunung, N, nama, D, daun, O, orang, inisial J, jalan, inisial R, rata. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.